Tak hanya hewan asli Indonesia saja yang langka. Tunggu sampai teman-teman lihat tumbuhan-tumbuhan ini. Ada bunga yang cuma mekar sebentar lalu hilang, ada yang aromanya sangat menyengat, dan ada juga tumbuhan yang dianggap suci oleh penduduk gunung. Inilah koleksi paling langka dari Indonesia. Tumbuhan yang tidak hanya indah, tapi juga menyimpan rahasia alam luar biasa. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Iveta dan Rambi di Bolu, Bobo Boleh Tahu edisi Flora dan Fauna. Kali ini kita akan membahas tanaman-tanaman yang hanya tumbuh di Indonesia dan masuk kategori langka. Cari tahu yuk! Pertama ada Edelweiss Jawa. Namanya cantik bukan? Banyak orang menyebutnya sebagai bunga abadi. Kenapa disebut bunga abadi? Ini karena kelopak dan daun Edelweiss nggak mudah layu walau sudah dipetik. Bunga ini memiliki zat alami yang menjaga agar bentuknya tetap indah walau disimpan dalam waktu lama. Oh iya, bunga ini hanya bisa tumbuh di tempat dengan ketinggian sekitar 2000 sampai 3000 mdpl. Seperti di puncak Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Merbabu, dan Gunung Semeru. Namun, sayangnya bunga ini termasuk dalam tanaman dilindungi karena populasinya yang semakin lama semakin sedikit. Padahal, bunga ini memiliki peran penting bagi lingkungan sekitar. Pertama, mencegah erosi. Edelweiss Jawa memiliki akar yang dapat menembus jauh ke dalam tanah. Kedua, dapat menghalau udara dingin dari bulu tebal bunga Edelweiss. Ketiga, habitat bagi beberapa hewan. Edelweiss juga menjadi tempat hidup bagi lumut. Keberadaan bunga Edelweiss sangat penting bagi ekosistem pegunungan. Karena itu, Edelweiss dilarang untuk sembarangan dipetik. Kita dapat menikmati keindahannya saja dari jauh, agar bunganya tetap mekar di ekosistemnya. Kedua, ada bunga misterius tapi elegan. Namanya anggrek hitam. Apakah teman-teman sudah pernah melihatnya? Spesies anggrek ini tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Hitam kayak si sapi aja, Kak Iveta. Emangnya kenapa disebut anggrek hitam? Disebut anggrek hitam karena tanaman ini memiliki kelopak hijau cerah, tapi bibir bunganya berwarna hitam legam. Karena keindahannya, tanaman ini dijadikan sebagai maskot Flora Kalimantan Timur. Anggrek ini merupakan tumbuhan epifit, artinya hidup menempel pada pohon atau batang kayu yang terlihat roboh. Anggrek hitam termasuk salah satu jenis anggrek langka yang mendapatkan status perlindungan berdasarkan peraturan pemerintah yang baru muncul. Anggrek hitam termasuk salah satu jenis anggrek langka yang mendapatkan status perlindungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Penyebabnya karena banyaknya perburuan liar, semakin berkurangnya kawasan hutan akibat kebakaran serta pembabatan untuk pemukiman. Ketiga, tanaman unik yang mengeluarkan bau menyengat, yakni acung jangkung. Apakah teman-teman pernah mendengar atau melihat tanaman satu ini? Curiga, jangan-jangan bauku juga kayak acung jangkung ya? Acung jangkung merupakan tanaman endemik dari Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat. Tanaman ini masuk dalam jenis bunga bangkai. Seperti bunga bangkai pada umumnya, ketika mekar, tanaman ini akan mengeluarkan bau bangkai yang menyengat. Tinggi dari acung jangkung dapat mencapai 2-3,5 meter dengan warna tangkai daun keabu-abuan dengan totol acak berwarna coklat tua. Pada bagian umbi dari tanaman acung jangkung ternyata berpotensi menjadi sumber karbohidrat. Namun sayangnya jumlahnya sekarang semakin berkurang. Diperkirakan kurang dari 10.000 tanaman yang ada di alam. Alasannya karena tingginya peralihan fungsi lahan dan kurangnya pembudidayaan. Sekarang kita akan terbang jauh ke Papua, tempat tumbuhnya buah ajaib. Buah merah. Buah ini memang bukan buah biasa karena sudah ada sejak zaman prasejarah. Buah ini juga memiliki manfaat yang sangat baik sebagai obat alami, seperti untuk obat cacing, obat penyakit kulit, obat kanker, obat hipertensi, dan obat bagi penyakit diabetes mellitus. Selain itu, tanaman ini juga selalu menjadi perbekalan wajib bagi masyarakat Papua ketika melakukan perjalanan jauh. Karena buah ini dapat menambah energi dan menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, buah merah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan penyedap makanan. Tanaman ini dapat ditemukan pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Seperti namanya, tanaman ini berwarna merah dan memiliki panjang buah hingga 55 cm. Karena manfaatnya yang sangat banyak, membuat permintaan buah ini sangat tinggi. Akibatnya, buah ini jadi semakin langka, teman-teman.
Tapi Kak, kenapa sih tanaman-tanaman ini harus dilindungi? Nah, pasti ini jadi pertanyaan teman-teman juga kan? Kalau gitu, kita tanya ke Bobo yuk. Indonesia ini tidak hanya indah dan menarik, tapi juga memiliki peran penting sekali bagi bumi. Mereka menjaga keseimbangan alam, jadi tempat tinggal hewan-hewan di alam liar, bahkan juga jadi obat alami untuk manusia. Kalau mereka menghilang dari bumi, tidak hanya manusia yang rugi, tapi seluruh ekosistem bisa terganggu. Makanya kita harus bantu menjaga mereka dengan cara 1. Jangan memetik bunga sembarangan. 2. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan 3. Tanam lebih banyak tumbuhan di sekitar rumah. Cara apa ya yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga kelestarian tanaman-tanaman ini? Jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo, supaya kita jadi lebih banyak tahu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!